yayasan aku Dear Mansyah ini berdiri sendiri kan kita kayak mulai dari bangun rumah orang atau misalnya kasih bantuan-bantuan itu kan semua dari pribadi ya gitu. Aku merasa kayak bantu hilang gitu. Aku tuh merasa kok kayaknya aku butuh yang lebih besar daripada itu gitu. Dan akhirnya ketika dengan program-program Dear Mansyah kemarin aku berpikir gimana bisa ngasih bantuan ke orang lain atau misalnya lewat, apalagi aku concern banget sama masalah pendidikan apalagi dan anak ya gitu. Dan aku tidak ada maksudnya niat aku tuh karena mau begini makanya aku sosial, karena aku udah dari hampir 12 tahun ya aku melakukan hal ini. Akhirnya begitu ditawarin sama kita ngobrol sama Ci Airin, yuk kita buat suatu yayasan yang lebih besar, yang sebenarnya bantuannya bisa juga lebih besar. Dengan alhamdulillah sekarang udah ada 600 anak under kita yang benar-benar kita support kehidupannya gitu. Dan kita happy banget dengan apa yang udah kita lakukan padahal kita baru. Nah hari ini tuh sebenarnya bukan press con tentang Passion of Love ya, karena Passion of Love ini udah 3 bulan dan kita hari ini alhamdulillah diterima oleh organisasi yang lebih besar lagi yaitu Lions Club untuk dijadikan salah satu member dari mereka, karena ini kan organisasi yang mendunia ya gitu. Jadi kalau mau kita meminta bantuan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan kita juga support gitu. Dan alhamdulillah visi aku dengan adanya Dr. Devia, Ci Airin, Mbak Sally, ada Hans dan lain-lain semua yang ibu-ibu yang di situ niatnya tuh sama gitu, bahwa kita udah umur segini kita apalagi sih yang mau kita pikirin di dunia ini gitu. Dan yang kedua, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa hidup kalian itu udah enak gitu. Kalian bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kalian hidup untuk bisa membantu orang lain gitu. Karena di agama aku diajarkan bahwa apa yang kita dapat aja kita harus membagi beberapa persen untuk orang lain. Jadi kita hidup sebenarnya kan membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya itulah dibutuhkannya orang-orang yang mampu untuk membantu yang nggak mampu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini yang continue, kalau ini kan udah yayasan yang lumayan besar ya, jadi kita akan melakukan program-program yang continue. Nanti mungkin teman-teman kalau memang mau gitu ikut kita jalan pada saat proses kita kumpulin anak-anak itu, nanti akan diikuti oleh ANSI, nanti juga aku akan memberi kelas misalnya kelas bagaimana kan banyak sekarang kayak bully, perkosa sama keluarga terdekat, semua nggak berani speak up. Dan hati-hati loh, korban pemerkosaan anak pada anak itu terjadi selalu dari orang terdekat, dan mereka nggak mau ngomong karena takut keluarga sendiri, om sendiri, kakak sendiri gitu kan. Kalau orang luar mereka bisa teriak ke orang tuanya. Nah itulah concern kita. Dan juga kalian juga perlu tahu bahwa tingkat HIV di Indonesia ini sangat besar. Hanya saja yang telah dilaporkan sedikit. Kenapa? Karena orang malu dan mau tes HIV itu kayak masih tabu gitu. Akhirnya dibilangnya meninggalnya ini penyakitnya, karena nggak pernah di blow up bahwa meninggalnya itu karena ini gitu. Jadi aku concern banget, apalagi aku punya anak-anak, punya cucu. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, kita bisa mikirin orang lain juga. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini mudah-mudahan bisa membawa apa ya, dan bukan cuma aku, pasti banyak orang di Indonesia ini yang mau melakukan hal ini, cuma mungkin nggak ngomong-ngomong. Nah, kalau kita bukan ngomong, tapi kita punya yayasan supaya lebih besar lagi dan skupnya tuh bisa lebih besar. Goals besarnya apa sih Bu kalau boleh tahu nih? Karena aku gabung di sini pun yayasan yang lebih besar lagi. Kalau banyak banget teman-teman yang berpikir kayak ini kegiatan ini kah, kegiatan misalnya aku mau ini mau itu, nggak ada. Aku udah 12 tahun melakukan ini dan alhamdulillah memang ini kegiatan personal ya. Dan sekarang kita yayasan gitu, nggak ada karena mau ini mau gitu mau apa. Jadi benar-benar nggak ada ya, niatnya niat pengen membantu orang lain aja gitu. Karena dari kecil alhamdulillah aku kan dilahirkan dari keluarga yang papa itu UNICEF itu kan dari mulai anak terlantar, anak negara-negara miskin. Jadi aku hidup dari lahir sampai aku SD itu melihat negara-negara yang kelaparan. Kita pindah dari Sri Lanka, Nigeria. Aku hampir lahir di Pakistan cuma 8 bulan lagi tembak-tembakan di keluarga keluarga Melayu semua dipulangin ke Indonesia kan. Mamaku waktu itu udah masuk ke kolam berenang 8 bulan, kolam berenang yang gak ada air karena menyelamatkan diri waktu itu lagi perang. Jadi papaku yang memang dari dulu karena S3-nya dokter memang diperbantukan di UNICEF untuk negara-negara yang membutuhkan. Jadi kayak ada
ada sesuatu di diriku yang kayak aku harus meneruskan ini gitu, kayak kepengen aja gitu. Dan aku melihat bahwa kegiatan kayak gini tuh apa ya, di saat kita berhasil melakukan sesuatu untuk orang lain, bahagianya luar biasa. Tapi ada trauma sendiri nggak sih dari kecil tapi melihat seperti itu? Aku sebenarnya nggak terlalu ingat waktu kecilnya gimana, cuma kan karena papaku dulu, aku waktu bahagianya aku tuh waktu hidup di New York doang, karena di headquartersnya UNICEF di Amerika. Tapi selebihnya tuh kita di Pakistan, di Nigeria, di Sri Lanka, di mana itu benar-benar orang yang nggak pakai, cuma pakai apa tuh, kayak kalau di sini kan TK, kalau ini cuma pakai celana dalam, anak-anaknya benar-benar hidupnya benar-benar tulus, kelaparan. Dan papaku di situ, mama aku gimana melihat bagaimana papaku bertugas, melihat bagaimana mamaku tuh membantu orang-orang ibu-ibu di sana untuk ayo bekerja gitu, ayo gimana gini gitu. Aku tuh jadi kayak terbawa. Jadi ingat masih ada, cuma nggak terlalu banyak karena masih kecil juga. Jadi mudah-mudahan ya ini membuat orang tua aku juga dapat pahala. Apa anak yatim piatu, aku tidak bisa membahagiakan mereka dengan cara lain, tapi dengan cara ini mereka bahagia dan aku bisa. Bunda, berarti dari situ Bunda sampai sekarang jiwanya masih jiwa tetap bekerja, seperti apa sih mungkin perjalanan kali gitu dari awal? Kalau dibilang bekerja ya kan, bekerja itu apalagi aku kan alhamdulillah ngomong ya alhamdulillah tahun ini, dan sebenarnya dari tahun-tahun lalu udah kepengen, cuma berpikir ya udah deh, tahun ini alhamdulillah aku diterima di universitas untuk ambil S3. S3-nya juga sumber daya manusia, jadi cocok dengan apa yang aku lakukan sekarang di alhamdulillah di Universitas Negeri Airlangga. Kemarin tuh belum mau ngomong karena aku tuh wawancaranya pas lagi di airport Jepang kan, di airport di Jepang mau take off ke Indonesia. Jadi itu adalah step terakhir aku diterima apa enggak. Setelah itu aku agak deg-degan, terus tadi baru kemarin dibilang bahwa alhamdulillah diterima, tuh kayak bangga, bahagia gitu ya. Mudah-mudahan selaras dengan apa yang aku dapatkan ilmu nanti di sekolah aku dengan aku kegiatan yang aku lakukan. Bunda, ini berarti bentuk nyata kegiatan ini nanti Bunda bakal ngajar atau pengen masukin Ya mungkin kalau misalnya S3-nya lulus kan bisa jadi saya kan mudah-mudahan ya, doain ya. Karena memang aku ngambil sesuatu yang aku suka gitu, yang aku memang ingin tahu, yang aku memang ingin pelajari, bukan sesuatu yang apa ya, sekolah karena pengen sekolah aja, enggak gitu. Kayak waktu aku ngambil S2 bisnis, karena S1-nya politik, terus aku kerja bisnis, nggak ngerti bisnis sama sekali, lagi ambil arsya gede, akhirnya ngambil bisnis kan jadi paham. S3-nya kenapa ngambilnya dari bisnis lagi tapi ini karena aku ini karena umur 40 tahun ini ya, jadi kayak visi dalam hidupnya tuh udah mulai berubah gitu. Bunda apa sih yang dicari di rumah kerja? Kayak ini Bunda udah Sebenarnya bukan apa yang dicari, tapi yang namanya aku selalu ngajarin anak-anak itu bahwa bukan sekolah aja ya, ilmu itu bisa dapat bukan hanya dari sekolah, dari belajar, dari baca buku, dari mana-mana bisa kita belajar. Kayak ada orang yang pas sekolah tiba-tiba bisa sukses kan ya, jadi kita nggak bisa patokannya adalah wah sekolah pasti sukses, ya tapi sekolah itu banyak mengajarkan kita aturan. Kayak banyak banget anak-anak yang bilang itu Arsya kayak liburan kemarin homeschooling ya, enggak, si Arsya tetap sekolah dan alhamdulillah aslinya lainnya A, paling B-nya cuma 2 gitu, karena dia belajar, dia sekolah, dia belajar. Tapi aku juga nggak mau menghilangkan waktu masa-masa dia untuk saat kita pergi ya dia ikut. Kenapa? Karena masa-masa mainnya dia masih SD juga gitu. Jadi kita balance lah gitu. Terus jadi kegiatannya kayak aku sekarang alhamdulillah kan nanti mau ngeluarin single solo setelah sekian lama duet sini mau ngeluarin apa solo lagi gitu, jadi ada kegiatan juga. Kalau kuliahnya katanya September gitu, jadi ya aku kan orangnya emang nggak bisa diem kali ya gitu, jadi yang ngurus anak, suami tetap, kerja tetap, alhamdulillah sekarang punya kegiatan baru yaitu kuliah, jadi kayak jadi mahasiswa lagi sama hal yang dan di universitas yang menurut aku apa ya gak gampang loh gitu masuk situ. Bunda mempersiapkan sendiri gimana sih untuk kuliah nanti, Bunda? Mempersiapkannya untuk semester pertama masih banyak mendengarkan, kan ini kan disertasi kan gitu, masih banyak mendengarkan gitu. Terus mereka juga bingung kenapa sih Mbak panggilnya kemasyarakatan sumber daya manusia, emang pengen jadi apa sih gitu kan pada bilangnya. Karena ya itu aku concern banget sama sumber daya manusia di Indonesia,
gitu. Makanya aku juga sampai bikin yayasan kayak gini gitu. Jadi jalan lah sampai jadi selaras jalannya. Support sedikit gimana Bu pas tahu Mas Anang mau Mas Anang support banget gitu, Mas Anang support banget. Mas Anang benar-benar yang apa ya, kayak Mas Anang juga ini loh, tadinya kan Mas Anang lulus SMA, terus alhamdulillah 3 tahun yang lalu aku daftarkan untuk ngambil S1 di salah satu universitas. Banyak yang nggak tahu kan, akhir tahun ini insya Allah dia S1-nya selesai gitu, online di masa pandemi. Dan dia merasa banyak kayak, benar kamu ya, maksudnya walaupun banyak orang yang sukses tanpa sekolah, tapi banyak insight, banyak hal yang dia nggak ketahui. Walaupun dia, Mas Anang tuh kan baca bukunya kuat ya, tapi dia sekolah gitu, nanti S2-nya dia mau ngambil yang nggak mau online, dia mau masuk yang, mau ngambil yang dia tuh masuk gitu, supaya dia tatap muka, supaya dia lebih paham lagi. Karena aku juga S2-nya kan tatap muka, bayangin lagi gede banget tuh hamil, mana S1-nya nggak ngambil S2 bisnis dengan nggak ada background S1 bisnis, itu namanya penderitaan gitu. Karena aku nggak paham kan manajemen dan lain-lain kan, tapi banyak banget dibantu sama teman-teman di kampus waktu itu kayaknya harusnya bakalan jadi bisnis deh. Setelah pertemuan kemarin untuk Anda gimana? Ngobrol bertiga tiga. Alhamdulillah kan Mas Anang pertama kalinya silaturahmi ke sana. Aku kan sering kan, kalau Mas Anang baru pertama kali ini suasananya juga bahagia, suasananya kan aku suka sedih gitu, banyak banget kayak yang kayak selalu aja ada aja yang buat jadi kayak enak terus. Padahal kemarin tuh kumpul terasa indahnya tuh luar biasa banget loh gitu, terasa bahagia banget. Dan aku kerjain loh, jarang-jarang kalau misalnya joget kan ya, aku bikinin video buat promosiin lagu baru aku gitu, dan mereka pada support banget gitu. Jadi apa, senang-senang banget. Teman juga sama sama nggak tahu banyak videonya muncul. Enggak, karena kan kemarin kan aku kan ke Bogor karena mamaku ada orang Bogornya, jadi aku sekali kan pengen apa korban di sana gitu. Dan di beberapa tempat juga kita cuma kita pengen ke Bogor lah. Nah akhirnya ya udah Bang Ade bilang ya udah deh ngumpul aja di rumahku semuanya gitu. Terus ya udah kesana bilang ayo kita datang pulang dari Bogor, kita mampir ke sana. Yang bilangnya mau mampir ada di mana? Jauh deh. Jadi betah. Itu kemarin banyak banget Udah. pakai kompak ini masalah. Jadi kompak kayak harmonis keluarganya semuanya di juga atau juga berapa libur. Selalu harmonis dan akan insya Allah mudah-mudahan selalu seperti itu. Gimana atasnya gimana Bu? Udah apapun mungkin kesehatannya begini. Ani Palapan. Besok kan mau ke Batam buat pembukaan Lumiere. Besok mau ke Singapura sehari karena memang belakangan ini mukaku kadang kempes, kadang bengkak kan. Dulu walaupun ada sanksi kan. Iya, badannya langsing kan, mukanya kadang suka kalian suka orang, jadi banyak yang DM aku. Kadang mukanya badannya tuh tetap mukanya kadang cabi, kadang langsing gitu. Karena kan aku masih mengobati. Jadi aku mau berangkat juga sehari buat check up lagi karena ada